Nasaba lategana to pole Mekka makutumo mas sampanya. Lategana to terdaftar asana lo menre tanah maraya nama kutu mak berjama. Peringatan dari Allah agar kita bermuhasabah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu rahasia kematian itu ada 3. Yang pertama adalah okatu waktunya. Tidak ada yang tahu kapan dia meninggal. Sampai Nabi SAW ditanya, ya Muhammad, kapan saya meninggal? Namun Nabi tak ditulis jawabannya ya Rasul. Maka turunlah ayat yang menjelaskan pertanyaan tadi. Yas'alunaka 'anir ruh. Muhammad nareko nataneko umakmu ditujunna nyawai. Kulir ruhu min amri rabbi. Puade makri itu nyawa urusan na pungal ta'ala. Jadi nyawa urusan pungal ta'ala. Aja tameto mate nasaba urusan na pungal ta'ala. Ya. Nah iya kenapa kinabita? Al-a'mar ummati naya umuruna ummaku. Ma baina sitin ila sabain. Annami pulona lattu pitu pulo. Wa akalluhum ma yajuzu zalik. Cende mimule rapia. Berarti menurut Nabi tak megangi tu mati yawana annangi pulona. Jadi aja lalu tak kada 50 tahun napa kalau mas sempanya. Anda pernah pulona atau napa kalau mas sempanya. Makin kau napa 45 mati no. Dia sempat mas sempanya. Itu 60 sampai 70 tahun. Apalagi Nabi tak 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq 63 tahun. Umar bin Khattab 63 tahun. Makanya kau kena kue hadir ya 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, akhir itu no baca. Mama tadi nagan nasi buku tolemu na capu mu mate. Itu kalau 63 tahun. Tapi itu kan rahasia Allah. Maka Allah tidak menyuruh malaikat maut mencabut nyawanya yang tua. Makanya yang teman-teman ke hadir aja mau tamasela masih aman. Allah tidak menyuruh malaikat maut mencabut nyawanya yang sakit. Maka yang sakit pun masih aman. Tetapi Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawanya orang yang sudah sampai waktunya. Dan itu adalah rahasia. Berarti sebenarnya tidak ada yang aman dari kematian. Karena itu bangsa nabi ya kota pateng kalinga kakara mati pacara mero iwan miro. Itu suatu hal yang biasa. Nah sabab memang puranator pungalah salah sudah tertulis umur kita. Rahasia yang kedua adalah amkanuhu tempat. Tidak ada yang tahu di mana kita akan meninggal. Pura memang napatan tu pungalah tala onronna amat ingat tak. Makanya aja mau tameto jog kamabila. Maka mati aman dari kampung atau mati aman dari Palawange aja tameto tahu nasabamage tempat kematian sudah dipastikan oleh Allah. Ada orang lama berada di rumahnya, di mana dia meninggal atau rumah sakit. Lama orang dia tinggal di rumah sakit, tapi satu hari sebelum meninggal dibawa pulang di rumahnya dia meninggal. Ada orang tinggal di Wajo, berangkat ke Palu, sampai di sana napan atau ke Palu terjadi tsunami, meninggal. Onronna amat yengen puramena di Paten. Nabi lahirnya di Mekah, maka dia meninggal di Madinah karena Allah pastikan bahwa Nabi akan meninggal di Madinah. Jadi jangan mata metolo mak pesawat, mak kapal dan sebagainya. Puramana di Paten onronna amat yengen. Rahasia yang ketiga adalah sebab. Dia bisa makan aga sebab nama tu otomatis. Angka otomatis nasabak lasa, buangi, kecelakaan, penyakit jantung, mereka. Bahkan angka otomatis makin mati nak pamipau. Siaga pogapay telu karu. Kalau pikir poe telu karu mangoto tareki o yolona, oto tareki yolona, ang kali nama motor pole mondri, tumpu-tumpu oto tareki, macet to lagi. Akhirnya dia berada di belakang mobil truk, ternyata palu repot. Tabukai bancana, naga popor telu karu mati. Maka indong na beninger kasi dia nasu anakku ma motor dia toporo na mate. Tetap dia akan meninggal di waktu yang sama. Yang beda adalah sebab. Nule dia nasu ma motor tapi aku wc buang, tamu wc buang mate. Begitulah rahasia kematian. Tidak ada yang tahu. Fa idza jaa ajaluhum, nariko pule ni ajalan nase di rupa tahu. La yastakhiruna sa'a. Dia na wadding ipat di mondri. Namun di sinampo walayas takdimun nan nia deto na wadding ipat yo. Maka karena kematian punya rahasia sehingga ia pas dia amala aga tuh mulai amatingan. Apakah setelah meninggal kemudian orang bebas? Tidak. Mati itu adalah akhir kehidupan dunia, tapi dia adalah awal kehidupan akhirat. Bahkan kata Nabi SAW, narekwali nama tu almarhumah dibawa ke kuburan setelah nanti sholat duhur. Ya, karena rencana sholat duhurnya di masjid, lalu disolatkan. Ya, sedapat mungkin yang berkesempatan ikut jenazah, sholat jenazah kata Nabi,
Nah ini gini gitu mas sampajat tomate nantara lori kuburu dapat pahala 2 kirat. Siapa yang hanya menyelatkan tapi tidak mengantar dapat 1 kirat. Ya Rasulullah, apa itu 1 kirat? Kata Nabi, 1 kirat itu besarnya seperti gunung Uhud. Gunung Uhud yang ada di Madinah itu panjangnya saja 7 km. Dikatakan Uhud karena satu gunung yang terus bersambung tanpa ada pemisah. Itu pahala yang diberikan oleh Allah. Jadi aceri mas sampajat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya amat ingin rahasianya adalah waktunya, sebabnya, tempatnya. Jadi iya isa pape ko carana nama kanja sabakna na tomate. Yang matangaki mas sampajan na tomate, matangak suju na tomate, matangaki masjidat na tomate, matangak mabaca Quran na mate. Aja na padero matangak iboto na mate. Loro kanja na batuna na pasappa na sapalaka purana makadapalaka tadan na domengi matrutus suju mate makade sibuan lai manya matona sama dengan ne pabotoi mate suju i makade sibuan tanya mate suju itu mate sojo apa modelet na ni suju pak matangangi madome dicabut dalam keadaan melakukan kejahatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 40 setelah orang dikuburkan di alam kubur 40 langkah 40 langkah yang naik pore mantra itawe lesuri boleh baru 40 langkah meninggalkan kuburan ja'al malakani takapuni 2 malaikat mungkar wa nakir makutan. Insyaallah almarhumah akan siap menjawab pertanyaan itu nasabah pas sampajang mu'alim. Tapi dari kodega amalak na tahu dega pas sampajang na iya ro malaikat mungkar wa nakir tapana mo apa tasila-sila mapa mulai pancanya na tua sodena kana cawa-cawa masa tetapana untuk tanah itu mati tuli majamur mata musuh maka nak kong kabini dia apa aja tuli mata musuh majamur ule apona mungkar ya tuh mana kamu namu mati rumah tamu musuh toh maka dia laki na masker kau di mati apa kau dia masker mata ya lari toh sama anda mereka mungkar wewe sudah pe. Jadi kalau tidak ada amalnya orang man rasa kok andalkan hartamu di dunia capuna bagi anakmu syukur mo ko narek kololongo ko wija-wija make agama sehingga pakai guna madece mak bangun masjid membangun madrasah menyumbang anak yatim yeko makanja wija-wijamu musale tapi dari ko wija pak boto wija pak renu wija pak bitemanu musale desa tanah capuno orang paramu re aboto renge anakmu solangi ko matu angka noricalla riawana kuburu. Maka jangan bangga hartamu yang banyak yeko dena makanja biar anak-anak nah sebab mage an rasa-rasa pertanggungjawabannya berat. Di akhirat saja Bapak sekalian ada orang masuk ke dalam neraka. Kenapa dia masuk dalam neraka? Ternyata zaman-zaman nama teke aju, narikona teke aju natawe dapat gaji halal. Lalu kenapa dia masih surga neraka? Ada dosanya. Maka di sibawana aga dosa nama kanja kini mak bali bola. Dia tapodi mangani bali bola ta, mas sampaya topi. Lalu dia menjawab angka dosaku. Aga dosata, iya royat zaman-zaman ku mati ke aju. Suatu ketika uteke aju natawe manrekapau. Na waktu kuman repot angka cedek masalah ya rohwe ko isiku. Gangkana wala cedek ajun na tahu ya uteke wala sebagai pasul isi. Na yenor pertama karena sabab walu pemelo halala na yerna pasul isi. Coba bayangkan Bapak Ibu pasul isi. Maga na reko lebih malupu ya rumwala. Na sabab tanda tanganmu gangkan na igana muala maka demu na demu toba na demu palesu man rasa kok. Berapa lama kita di alam dunia sebentar masuk di alam kubur menunggu datanya kiamat terlalu lama di dalam kubur. Nah iro neneta angker yawana kubur kamu biku kubur makukut. Kalau dia beramal dengan amalan yang baik ipanya menyama. Tapi narikode desa tanah mana rasa. Apa yang mampu menerangi alam kubur baca Al-Quran, tanya baca Facebook. Ini makuku wita zaman nameto makutu ni tema ngadi Facebook manibawa. Nasabana mo wita nenek maca tuh ni ma Facebook. Maka nenek-nenek tanay ka postas aga sana Facebook tahi. Ma Facebook to kini na sa iya na. Iko tanggaban ni uka mana sa Facebook ti uka foto-foto na. Aga pa peso ni nenek lono mate. Iya. Pangapa pamegay ni anga jingga mo aja nang tiba-tiba itu. Iya. Begitulah pengaruh dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah kematian menjadi pengajar. Nah, apa yang harus kita jaga agar selamat? Hanya 3. Yang pertama adalah la ilaha illallah. Makanya maka kita seorang istri, seorang suami akan meninggal, temanilah ia. Biar komeloi mati tahu damping. Ya kalau mati lah kita ibu ada tak pakai tegi surat-surat tanah.
Tegi kunci motoy. Yang mau atas nama. Agak tiko rube. Lo ni madange. Yang kau lakukan adalah antar dia dengan kalimat la ilaha illallah. Wahai suamiku baca la ilaha illallah. Baca dengan la ilaha illallah. Itu na laki makara la benena la ilaha tuli makara min dang. Pak Imam maju kok. Magi nak kue jawaban na laki kue. Makara si Pak Imam baca la ilaha illallah tuli makara min dang. Makanya Pak Imam agama itu jama-jama na laki mu ya. Mang mo tuli makara dang tanya la ilaha illallah makara benena. Ina tu Pak Imam jago na fat kandang ya tu. Jadi tuli makanlah ina tina pau. Kenapa? Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah kalajan. Ni gini gitu. Puade kalimat la ilaha illallah etama surga ya tu. Jadi gini gitu. Puade kalimat la ilaha mesti tama surga. Pasti dia tolong masalah. Ya, cuma kan umat Nabi ta pura na puada la ilaha illallah makutu masam paja. Nah bahasanya ye tama matoma tu surga tapi transi olok ke neraka. Berapa lama transitnya? Tergantung dosanya. Kalau terlalu banyak dosanya, lama transitnya. Ada kaman atas saya sangat transit Cina, perbandingan hari dunia dan hari akhirat itu beda 1000 tahun. Bahkan boleh moga kira-kira tahan. Nah, diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki akidah la ilaha illallah. Yemina reko masolang ate kata. Ya, makanya tu maka nabita patapulo to sempajangi to matewe, nareko iya to matewe, to pas sempajangi maka siman akidana manasa diterima padongan. Tapi namo saratu nareko iya meruti masoro-soronge ko saloe. Nareko iya meruti piara anak-anak malajange. Anak malajana tu nenek bura bocok-bocok nanti anak ketulu namo dia bocoki. Ya, nareko iya meruti masoro-soronge masalo-sandre apa dua mitina pekok bahaya. Maka perbaikilah akidah la ilaha illallah. Yang kedua, jaga syariat. Syariat itu sempajan. Termasuk makun reye jilbab kok. Makanya megato kita makukue jadi maskerna nggak salah jilbabna. Berarti kau takut dengan corona, kau tidak takut terhadap api neraka. Coba lihat ketika orang meninggal. Matu alena almarhumah mesti dijamin. Siapa yang pantas untuk memandikan keluarganya? Bagi mereka yang bukan muhrim, ada mesti diceleng. Itu sebabnya orang ketika dimandikan saat meninggal, ilawa yaitu. Magene ilawa karena dia punya aurat, auratnya jangan kelihatan. Begitu Allah memuliakan manusia, jangankan hidup, mati saja dia terbungkus dengan baik. Namanya nggak tahu mati tuh ngaman nama kanjak doko nalalena. Biasa tuh natumu Muhammad si jaka mana pakaianna, si jaka suarana, si jaka wajudna. Gana mata madosa. Ya, tapi alina nasabari, dia menina tatutu orang nak mati tuh ngaman jangan begitu. Makanya kujami matu alina almarhumah yang kayak hadir, yang tidak berkepentingan aja untuk diceleng. Ada tuh si malah tulis celek. Ya, celek kok nih si dicembe. Ya, biarkanlah orang yang berurusan dengan itu karena ada aurat dalam. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Ada 4 kewajiban kita terhadap orang meninggal. Pertama adalah memandikan. Yang kedua adalah mengkafan. Yang ketiga adalah menyelatkan. Yang keempat adalah menguburkan. Maka itulah bedanya mayat dengan jenazah. Kalau dia belum dimandikan, maka dia adalah mayat. Tapi kalau sudah dimandikan dan dikafani, maka itu adalah jenazah. Mayat boleh menunggu, jenazah tidak boleh menunggu. Maka kalau ada keluarga yang ditunggu, jangan mandikan dulu. Taruh itu aja. Misalnya engkau keluarga asarapi. Tapi kalau kau sudah mandikan, maka itu harus segera dikuburkan. Itulah bedanya mayat dengan jenazah. Tapi sebaik-baiknya, yeko dito naga penting, anu ni magati. Nah sabab magai karena begitulah perintah Nabi SAW. Yeko to madece mate si tongan na mate ya tu makade pari na lemak ka. Nah sabab angka pape nyaman na mereka pungala talamatu na rekoletu na kor. Ya. Segerakan itu. Yang kedua, itu mestina kuburu diperhatikan tonega newa mak bali bola lalu na kuburu dalam kitab Irsyadul Ibad ada kisah angkasih dia nak lolo mati. Tentu yang namanya anak-anak bayi tua gemat na mabolo mana mopa. Orang tua tidak paham jo kebamin lemah. Ternyata napa si lemah yang nana persis aku sudah pena parinu. Nah ini semakan parinu boleh sudah pena nak lemah kan. Akhirnya di akhirat ketemulah, dibangkitkanlah kemudian. Ternyata si runtu ambona yaronai. Si runtu ambona ternyata yanana yang tadinya hitam rambut setelah dikuburkan si runtu ambona mapute mana gemana yaronai. Maka ambona himagi nama putih gemak muna. Maka dia ya lapong anak-anak iko salam bo. Nga sa bawat tuku mula magi mo pala pasilam makasi dape kuburu na parinu.
Na yoro parinunge tamana aku kuburo igapo ne gandusuna na rumpu-rumpu na mikkan naka nama putih mana gemak. Nah ini bahaya na yun. Jadi dari dalam kuburan itu Bapak Ibu sekalian, dia nak di macam apa maka dia ke bawah nanti. Perhatikan ya oleh roniga nih masih dapat itu berpengaruh. Maka pentingnya itu ada kuburan keluarga. Ye kong kadita maiga eliko kuburan keluarga berada nasi campur koroh maka dan niga dia tu. Bahasa dia kata nata tak pasiruntu. Walau sebenarnya dalam hakikatnya tentu tidak merasakan oleh orang bayi tadi karena dia tidak ada dosa, tetapi begitu pengaruhnya terhadap bertetangga dengan orang meninggal. Nah, diri yang dimuliakan oleh Allah. Yang selanjutnya, ketika ada orang meninggal, usahakan ganti pakaiannya. Kenapa? Hadis Nabi SAW bahwa orang meninggal itu akan dibangkitkan dengan baju yang dia pakai saat dia meninggal. Lalu kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat itu dia akan selamat. Terakhir Bapak Ibu sekalian, tentu keluarga almarhumah pertama adalah kesabaran. Bahwa digaga sedigau kejadian rilebokna yatane sangadina ela ulena pengalatan. Kesemua anaknya jangan lupa selesai sholat baca minimal Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya termasuk yang meyakini bahwa baca Al-Quran sampai kepada orang meninggal. Maka saya termasuk orang yang sering membacakan Al-Fatihah buat orang tua saya. Tapi aja nih apa yang meyakini Al-Fatihah sampai kirimkan doa, kirimkan Al-Fatihah. Tapi rumah kada dia letu aja nanti bacaan. Dia udah cuma panggewang. Ya romelo kunnu no. Kau cek kunnu aja nih. Apa ti masa pada subuh no. Daripada mapangewakku tentang kunnu dari masa pada subuh. Ya romelo malah arwah rakaat tarawih no. Ya romala 20 rakaat alan. Adi mau cuma panggewang. Maka dia arwah rakaat nigi malah 20 rakaat rana katawam. Macam 20. Nigi to malah arwah rakaat rana katawam. Mati rosidih nala deci di tarawih. Nah sabah arwah ranaka 20 ranaka nala deci di tarawih. Jangan besar-besarkan perbedaan, tapi yang kau yakini sampai silakan. Doakanlah orang tuamu. Maka itulah intinya, magina itu yang ngerang. Ada takziah malam pertama. Untuk apa? Agar mendoakan. Takziah malam kedua, ketiga. Untuk apa? Tentu menghibur orang yang tertimpa duka. Nah sabaya itu nareko na boleh amatinga pasti masarat. Saya kira keluarga almarhumah pasti masarat. Pada tuh Nabita ketika meninggal istrinya Masara Nabita magina Masara luar biasa istrinya Nabi SAW. Yang kedua amal yang bisa kita lakukan buat almarhumah adalah pertama ada namanya wakaf Al-Quran. Kalau ada kemampuan beli Al-Quran, niat pahalanya untuk almarhumah, sedekahkan kepada pondok tahfiz. Selama Al-Quran itu dibaca maka pahalanya mengalir. Yang ketiga ada namanya badal haji. Bagi orang tua yang meninggal kemudian belum haji, ada namanya badal haji. Kalau haji itu kemudian berangkat, maka titipkanlah danamu untuk dihajikan, maka pahala hajinya sampai. Sampai Idul Adha ada namanya kurban, masukkan salah satu namanya sebagai orang yang berkurban. Begitulah caranya mendoakan dan berbuat kebaikan untuk almarhumah. Itulah yang akan sampai padanya. Saya kira inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan insya Allah alena almarhumah ya, diberikan keselamatan oleh Allah. Nah inapa ya dampeng sini atas salan. Sini amal-amalnya termasuk kesabaran yang beliau hadapi. Insya Allah menjadi nilai pahala hari sesena pun Allah Ta'ala. Mari kita berdoa kepada almarhumah. Kita mulai dengan surah Al-Ikhlas 3 kali yang pahalanya kita limpahkan buat almarhumah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.